selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor finance lagi, bank-bank digital. Yang pertama BBYB, kedua BNBA, ketiga BBHI, keempat Ammar, kelima BGTG, keenam BANK, ketujuh BABP, kedelapan BEPIK, kesembilan AGRS, dan terakhir Baca. Langsung saja ke saham pertama, ada BBYB yang ditutup menguat hari ini 4,24% ke harga 1.350. Kalau dilihat transaksi asing, malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBYB hari ini menguat, tapi ya tadi ada distribusi juga ya. Apakah ini markup untuk distribusi? Tapi besok kalau saya lihat ada peluang uji kembali resisten 1400 yang dari Mei 2022 tuh gagal terus dilewati. Apakah ini momentumnya untuk breakout? Ya lihat kondisi besok ya. Dan kondisi seperti ini untuk jadi support kuat BBYB ya. Semoga dia nggak turun lebih dalam. 1200 itu harus dijaga. Jangan turun dari itu untuk BBYB. Jadi seperti itu untuk BBYB. Kondisi seperti ini ya belum bisa masuk ya. Kalau BBYB sudah saya rekomendasikan dari harga 1000 sampai 1035. Kalau masih ada yang hold ya karena dia berhasil lewat 1200 tapi habis itu dia memang 3 hari koreksi tapi nggak jebol kan, bertahan aja di 1150, nggak membuat low baru, ya berarti masih bisa di hold. Kecuali dia turun lebih dalam ya baru TP. Kalau sekarang masih ada yang hold ya masih sudah floating profit lumayan kan, 30-an% itu dari harga 1000. Itu lumayan besar ya untuk BBYB, dan memang dapat bonus ya BBYB karena terus naik. Nggak ada ganggu psikologis. Paling 3 hari ini ganggu psikologis tapi cuman konsolidasi, habis itu tarik naik lagi ya, seperti itu ya. Intinya kalaupun yang nekat beli di 1200 harusnya juga sudah bisa profit ya. Ya itu skenario-nya, dia memang breakout, habis itu dia retest kan, sempet turun tapi nggak sampai 1150, lebih dari itu kan, tertahan dia di 1165. Ya itu bagus harusnya, karena itu juga ya termasuk masih area support dan yang dulunya resisten ya. Dia mau bentuk candle doji ya, kalau nekat udah profit juga. Tapi kalau baru beli di harga sekarang ya udah resiko tinggi ya, karena ya yang dari bawah, yang dari 1000, 1200, kalau melihat BBYB nanti gagal lewat 1400, 1350, malah candle merah, ya bisa aja ada yang profit taking ya. Itu perlu hati-hati. MACD-nya masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, bar chart di atas juga masih bagus ya. Jadi ya masih lanjut, cuman kurang ideal kalau baru mau coba beli di harga sekarang. Apakah bagus untuk buy on breakout? Kemungkinan agak rawan ya, tapi ya tergantung market ya. Kalau marketnya masih tarik naik ya bisa aja. Dan ini ada gap yang menganga di 1395. Potensi besok bisa ditutup tuh, bisa naik 3% untuk BBYB. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Jadi seperti itu untuk BBYB. Langsung saja ke saham kedua. Ada BNBA yang ditutup tar koreksi 0,92% ke harga 1600. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi tapi likuiditas kecil ya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk BNBA kondisi seperti ini ya bisa aja naik besok tuh ya. Kalau market mendukung bisa rebound. Cuman ya ini bid offer-nya tipis, nggak menarik menurut saya ya. Rawan diguyur ya. Jadi seperti itu ya. Hati-hati untuk BNBA, tapi kondisi seperti ini kalau BNBA bertahan di atas 1600, apalagi besok atau minggu ini dia melewati resisten 1680, 1700 nih, ya pelan-pelan naik dia 1880. Dan kita lihat BNBA ini bisa aja membuat pattern flag atau bullish pennant area ini, area resistennya. Kalau dia bertahan nih, atau gambarnya seperti ini aja. Nah, kalau dia bertahan, apalagi break 1680, naik lagi ke atas, lanjut ya. Bahkan bisa 1880, 1900. Jadi seperti itu untuk BNBA. Langsung saja ke saham ketiga, ada BBHI yang ditutup menguat 0,58% ke harga 3430. Kalau dilihat bid offer-nya tipis. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BBHI ada akumulasi tapi masih tipis ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBHI tunggu di 3200 itu lebih menarik, tapi
Apakah mungkin dia ke situ? Kelihatan kan udah 4 hari ini bertahan di supportnya 3.400. Besok bisa jadi ada technical rebound. Tapi kalau trading di saham seperti ini ya harusnya pakai stop loss ya. Karena dari 3.400 kalau nekat buy on support harga 3.400 yang sepertinya dipertahankan ya tipis saja 2%, tutupan di bawah itu out daripada dibawa ke 3.200 ya. Kalau saya sih saya out aja. Ini dia sudah membentuk high yang lebih rendah, low ya. Tapi low-nya ini bertahan nih. Semoga minggu ini bisa lewat ya. Ya lumayan tuh. Bisa dapat sekitar 6%-an. Kondisi market seperti ini apakah bisa? Ya bisa aja. Karena bid offer-nya juga tipis kan. 2,5% stop loss. Target profit 4,8. Lumayan tuh. Hampir 1/2. Ya menarik lah. Bisa ada technical rebound. Semoga aja besok bisa untuk BBHI rebound. Jadi seperti itu. Untuk BBHI langsung saja ke saham keempat, ada Amar yang ditutup menguat 6,6% ke harga 320. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya untuk Amar ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Amar berhasil melewati resisten 300 dan 310 ya, bisa pakai 310 juga, bisa pakai 3.300 ini ya. Kalau saya lebih ke 300 ya, biasa saya angka-angka genap aja ya, toleransinya ya 310 ini ya lah ya. Dan volume juga meningkat signifikan. Kondisi seperti ini kalau dilihat EMA 20 udah di bawah EMA 60. Hari ini disentuh tapi gagal. Besok tetap ada peluang kembali uji. Target kenaikannya 330 ini dulu ya, atau 340 ya, 340 aja ya, target kenaikannya 340 ya, sampai area atas inilah pokoknya 330 340 itu area untuk naiknya. Dan kalau berhasil lagi lewat 340 ya ada peluang untuk Amar reversal, target kenaikan 380 menguji EMA 200-nya. Ini dia dalam proses, volume juga meningkat. Kalau saya lihat ada peluang untuk besok lanjut. Support kuatnya 300, jangan sampai jebol. Kalau jebol ya udah false dan kembali konsolidasi di area bawah ini. Atau pakai 310 juga bisa biar lebih kelihatan rapi ya. Cuman toleransinya ya tadi 300. Nanti juga EMA 20-nya nih mengarah ke atas dan kepentok pasti akan ada tersandar di 300. Jadi itu nanti pertahanan untuk Amar ya. Karena kalau Amar turun dari 300, dia kembali konsolidasi di bawah sini. Kalau benar ini confirm reout harusnya langsung jalan. Kalaupun koreksinya mentok tuh 300 naik lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Amar. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BGTG yang ditutup menguat 3,3% ke harga 124. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BGTG juga bagus. Dia berhasil melewati harga tertingginya 5 hari yang lalu di 123, 124 dan tutupannya di atas 124. Dengan volume seperti ini 120 itu supportnya, jangan turun dari itu. Dan juga dia sudah berhasil melewati EMA 20-nya. Kondisi seperti ini semoga aja benar valid breakout dan sepertinya potensi lanjut. Besok targetnya menguji 130 ya, karena naik turunnya itu 10 poin. Nah, ini akan diuji oleh BGTG besok. Kalaupun nekat beli ya, tapi ini disclaimer on, bukan rekomendasi kalau berminat ya. Atau nawar juga boleh, dekat-dekat 120 boleh. Pokoknya dia tutup di bawah 120, bisa di 117, 118 atau 116, sesuaikan aja ya. Yang penting Bapak Ibu rela untuk stop loss ya. Kalau 117 itu 6%, kalau dinaikin sedikit ya sekitaran 118 bisa 4,8%. Pokoknya kalau dia di bawah EMA 20-nya lagi ya udah berarti itu gagal, nggak kuat dia naik. Harusnya besok itu lanjut, paling koreksi tipis di 122 123, habis itu hari Rabunya naik lagi ya. Targetnya masih sama 130 terdekat untuk BGTG. Seperti itu untuk BGTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BANK yang ditutup di harga 1.915, terkoreksi 0,26%. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BANK ini ya sepertinya memang di support kuatnya sekarang 1.900 itu support semenjak Mei 2022. Yang itu sebaiknya dan jangan sampai tutup di bawah itu ya, di 1870, 1860
udah itu gagal, berarti turun lebih dalam. Kalau mau bagus besok harus ada technical rebound karena hari ini dia membentuk doji dan besok itu ada peluang target terdekat ya 1950 bisa sampai 2000. Coba kalau sekali lagi dia berhasil breakout, ada potensi ya breakout 2000 uptrend ya, reversal, dia kembali melanjutkan kenaikan, menguji EMA 200-nya terdekat di 2250. Seperti itu untuk BANK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BABP yang ditutup menguat 0,81% ke harga 124. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BABP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BABP ini bertahan terus di 120 ya, cukup bagus ya. Kalau memang mau rebound harusnya minggu ini lewat 130 ya. Jadi 3 hari ke depan, 4 hari ke depan itu lihat jaga-jaga. Kalau BABP itu kembali rebound dan tutup minimal di 130, ada peluang reversal dan ada pola cup and handle untuk BABP. Ini seperti ini kondisinya untuk BABP dan ya ini handle-nya ya. Tinggal nunggu lewat. Konfirmasinya jangan turun lagi BABP dari 120. Kalaupun nekat beli dari sekarang, risk rewardnya itu hampir 1:1 ya. Stop lossnya cukup dalam juga nih. 4,8%, target profit terdekat 130, 5,65. Ya risk rewardnya 1:1. Dan kalau dia bisa konfirmasi breakout minggu ini, ada peluang untuk uptrend. Targetnya 150 atau hitung seperti ini juga bisa. Neckline ya pas ya 150 pas, kebetulan itu juga neckline sebelumnya. Jadi seperti itu. Itu menarik untuk BABP. Kalau dia konfirmasi breakout, wah bisa follow the trend tuh. Bisa 1:5 untuk risk rewardnya. Tapi itu lebih panjang ya. Dan harus konfirmasi. Kalau Bapak Ibu beli di bawah dan bisa berhasil lewat 130 ya bagus. Tapi kalau dia kembali turun, tutup di bawah 130, TP dulu yang beli dari bawah ya. Biar tipis-tipis TP aja daripada di bawah turun sampai balik BEP. Tapi setiap strategi itu ada plus minusnya ya. Jadi mana yang cocok dengan profil resiko masing-masing. MACD-nya masih mengarah ke atas, masih mau bentuk golden cross, dan hari ini rebound tapi volumenya kecil. Lihat besok dan 3 hari ke depan. Berhasil nggak BABP melewati resisten 130? Kalau bisa tutup harusnya bisa valid. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk BABP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BEFIK yang ditutup menguat 0,78% ke harga 128. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BEFIK hari kemarin doji dan hari ini tutupannya di 128 ya. Dia gagal lewat 130. Ya belum aman. Kecuali besok dia bisa naik tutup di atas 132, itu bagus. BEFIK bisa ada peluang melanjutkan kenaikan sampai resistennya nggak usah 150 dulu ya, 140 ini ya, dan bisa jadi pola cup and handle. Dan kuncinya seperti ini ya, memang konfirmasinya jangan turun dari 120 itu ya. Support kuatnya yang harusnya nggak boleh turun dari itu untuk BEFIK. Jadi harga sekarang itu harga tanggung antara besok dia bisa melewati 130, 132 atau kembali turun nutup gapnya hari ini dan bisa ke 120. Jadi seperti itu untuk BEFIK. Belum ya, menurut saya wait and see aja dulu. Memang ada pola bagus, cuman lihat konfirmasinya besok bisa rebound nggak lewat 130. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGRS yang ditutup di harga 117 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AGRS ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AGRS ya belum kemana-mana juga ya. AGRS hari ini juga masih di bawah 120, masih belum aman. Harganya tanggung juga kalau mau beli. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Tapi kalau nekat ya, yang penting hitung-hitung aja risk rewardnya di mana. 112 itu support semenjak Mei 2022. Ya kalau bisa konfirmasi jebol 110 aja. 109, 108 itu stop lossnya. Cuman kan dalam dari harga sekarang ke 108 itu 11% ya. Ya hitung gimana money manajemennya. Jadi seperti itu untuk AGRS. Kondisi sekarang itu lebih baik tunggu AGRS itu melewati 124, 125. Itu baru ada peluang mematahkan trend downtrend dan kembali coba uptrend ya. Jadi seperti itu untuk AGRS. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Baca yang ditutup menguat 1,44%
ke harga 140. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, baca di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk baca ini tarik aja. Ya 135, 138 tuh area supportnya ya. Support minor, kalau support kuatnya ada di 125 di area ini. Nah, jadi kondisi seperti ini menurut saya lebih ke wait and see aja dulu. Lebih baik, lebih konfirmasi kalau baca itu melewati 150. Tapi kan lumayan juga kalau bisa profit taking atau bisa beli di area bawah ditarik naik ke atas kan lumayan. Tapi Bapak Ibu hitung, kalau nggak mau cut loss mepet, siap nggak cut loss di bawah 125? Apakah siap juga nggak pakai cut loss? Ya tergantung masing-masing ya. Kalau dilihat sih pergerakan baca ini ada peluang untuk besok coba rebound ya. Kondisi seperti ini karena di tanggal 8 Juli, 11 Juli, dan 12 Juli itu volume meningkat signifikan. Kalau ini jadi swing low-nya, kalau memang mau naik harusnya ini swing low ya. Ini swing low dan naik. Bisa juga nih seperti ini. Kalau dia turun dari 135 berarti nggak kuat. Potensi konsolidasi lagi dan arahnya bisa ke bawah dulu 125. Jadi seperti itu. Untuk baca cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.